sampai numpuk-numpuk, akhirnya kagak dibayar hasil kulinya. Tahu gak apa yang terjadi? Dibayar sama apemnya, Bu. Terus dia datang ke saya minta solusi. Gimana solusinya? Ceraikan istri lu, itu bersolusi. Ngapain di dunia aja bikin bingung, gimana nanti di akhirat? Kita berumah tangga, suami mencari istri, ingin membahagiakan hidup, betul? Seorang perempuan mencari suami, ingin suaminya bisa membahagiakan, betul? Sebetulnya, Bu, sayang gak sama suami? Sayang gak sama suami? Kalau sayang sama suami, jangan punya uang abang sayang, tidak punya Neng Bimoli. Tahu Bimoli? Bibir monyong 5 nili. Jangan begitu. Kalau sudah tidak sayang sama suami, lepaskan. Saya jamin masih banyak perempuan yang siap menyayangi suami ibu. Betul gak, Pak? Betul gak, Pak? Jangan ini dilepas kagak, disayang kagak. Kalau kata orang Sunda, untung terdengar kalongan. Jadi suami juga harus sayang sama istri. Jangan salah dikit main gampar, main pelotot aja tuh sama bini. Itu bini lu harus jaga, harus dilindungi sama lu. Betul. Lu makan tinggal nyuapin, istri lu yang masak. Lu pakai baju tinggal pakai, istri lu yang nyuci. Giliran masak sayur kurang garam langsung gaplok aja itu orang. Goblok kayak itu lagi. Tolong kayak itu lagi. Kalau udah gak sayang sama istri, cerai. Masih banyak lagi yang siap menerima dan menyayangi. Betul gak, Bu? Betul gak, Bu? Jadi gambarnya lagi sama saya. Mungkin baru naik udah ngegas emak-emak. Habis emak-emak itu makhluk Allah paling membingungkan, komandan. Makhluk Allah paling membingungkan tuh emak-emak. Gimana enggak membingungkan? Sen kiri belok kanan. Sennya kiri nih, belok ke kanan, ketubruk sama yang di belakang, marah sama di belakang. Emang mata lu ditaruh di mana segede-gedenya kagak kelihatan? Orang emak yang salah, sen kiri belok kanan, ya kan? Makanya kayaknya Pak Polisi juga, apalagi Satlantas nih, paling pusing ngadepin emak-emak. Serba salah. Makanya saya akan angkat jempol ke empat-empatnya kalau ada suami menang berdebat sama istrinya. Segagah-gagahnya laki-laki biasanya tuh macan di luar, di panggung di luar tuh macan. Kalau masuk rumah Hello Kitty semuanya. Betul gak, Mas? Sebenarnya bukan gak berani sama istri, tapi terlalu sayang, terlalu cinta. Betul gak, Mas? Betul gak, Mas? Maka balaslah cinta dan sayang suami mah. Tapi kalau belum nikah jangan sayang-sayangan. Ada santri gak di sini? Ada santri gak? Ini kadang saya sebel sama santri. Tengah malam bukannya ngaji, bukannya mutola, malah whatsappan sama bini sama calon suami istrinya. Whatsappan sama pacarnya, ngomongnya apa dari komandan? Abi Umi. Nikah belum apa belum, ngomongnya udah Abi Umi. Ada yang begitu? Konteks ya gua itu. Masya Allah. Jadi ketika kita jadi tukang dagang, jadi pengusaha, ikuti Nabi, betul? Betul? Jadi hilangkan riba, hilangkan dorong daripada jual beli. Mudah-mudahan kampung ini pengusaha di sini berkahkan oleh Allah. Amin. Amin. Wah, saya mah untung bukan jadi pedagang, terus jadi buruh. Kalau jadi buruh ikut. Bagaimana sahabat dibina Nabi? Tahu buruh? Seperti mana para karyawan pabrik, betul? Nah, maka jadi karyawan atau jadi pekerja, jadi pekuli, ikuti bagaimana Rasulullah membina sahabat berkuli. Emang ada sahabat yang kuli? Ada. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu tercinta Rasulullah. Suatu ketika di dalam keluarganya tidak ada lagi nafkah. Akhirnya Sayyidina Ali keliling kampung, saudara itu. Siapa sahabat ataupun orang yang mau mengkulikan Sayyidina Ali? Akhirnya ada bos Yahudi, orang Yahudi loh. Orang Yahudi, dia punya sumur. Ya. Datanglah Sayyidina Ali menawarkan jasa kepada situ bos. Bos, saya boleh kerja gak? Kerja apa? Nimba sumur tuh. Berapa bayarannya terserah. Kuli Sayyidina Ali. Dan jujur, kalau 10 timbangan dikasih tahu bos udah 10. Nah kita sebagai umat Islam, kalau kerja di pabrik, jadi buruh yang jujur. Jangan berangkat ke pabrik, pulangnya meretelin barang pabrik.
Misalnya nih kerja di pabrik kipas angin, hari ini bawa ininya doang, besok bawa ininya doang. Jangan begitu dolim. Tapi Kifaru kan itu orang kafir, bukan orang Islam. Mau orang kafir, mau orang Islam, haram dihianati. Dosa itu. Kadang-kadang ada nih sekarang nih, leasing kelabakan kemana-mana, cari motor. Ada yang begitu? Dalam perjanjian haram itu perbuatan itu. Kau sudah punya perjanjian, tapi ini punya orang kafir. Allah mengharamkan mendolim kepada hambanya, walaupun Allah punya hak, saudara. Nah kita sesama hamba masih mau dolim karena alasan beda agama, dosa, saudara itu. Gak boleh berbuat dolim. Walaupun bos kita orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, wajib lakum dinukum, wajib saling hormati, saling hargai, dan gak boleh mendolimi mereka. Jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang jujur. Ikuti bagaimana para sahabat dibina oleh Rasul untuk menjadi kuli, saudara. Siap jadi kuli yang baik, siap jadi kuli yang jujur. Awas nih pekerja Indomaret, jangan begitu pulang nyumpetin kol coklat satu gitu, jangan tuh, dolim itu namanya. Jelas. Untung saya mau jadi kiai, wajib jadi kiai juga ikut nabi. Jangan hanya ngarah-ngarahkan masyarakat wajib ikut nabi, wajib ikut kiai, kagak ikut on tuh namanya. Jadi kiai itu ikut nabi. Tugas kiai itu mengajak umat manusia ke jalan Allah, mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Umat Islam diajak mempraktekkan syariat Islam. Jangan jadi kiai yang dipikiran berkat melulu. Kiai itu pikirin umat, bukan mikirin berkat. Ini gara-gara Eka satu, kadang-kadang kiai ada benci sama tetangga tuh gara-gara Eka tuh. Punya tetangga lahiran, Ekanya sama kiai yang di sono, kiai tetangganya kagak dikasih Eka, marah nih kiai sama tetangganya. Jangan begitu kiai, jangan. Jadi kiai itu ajak umat ke jalan Allah, ajak umat ke jalan Rasulullah. Apalagi zaman seperti ini, saat ini, mohon maaf ibu bapak, ayat yang saya sampaikan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu ayat instruksi dari Allah agar umat Islam mengikuti Rasulullah. Betul? Yakin? Itu salah satu dalilnya. Tapi saat ini ada oknum ustadz, ada oknum kiai, bahkan oknum abuya menjadikan ayat tersebut salah satu dalil agar umat Islam jauh dari ajaran Islam. Apa yang mereka katakan? Ayat laqad kana lakum itu ayat cerita, bukan ayat perintah. Di situ Allah menceritakan bahwa Rasulullah pribadi manusia yang unggul, pribadi manusia yang agung, pribadi manusia yang baik. Bukan perintah kepada kita agar ikut Rasulullah. Contohnya Monas itu ada di Jakarta, betul? Bukan berarti instruksi kepada kita agar kita ke Jakarta. Itu hanya sebatas cerita. Itu jadinya kata kiai. Jadi umat Islam sekarang gak perlu lagi pakai syariat Islam, gak perlu lagi jalankan perintah Nabi Muhammad, gak perlu lagi amalkan itu Al-Quran. Kenapa? Karena ajaran itu sudah kuno, sudah tidak relevan, sudah kadaluarsa, wajib diperbarui. Sampai-sampai saudaraku, selama ini yang kita kaji dalam Fathul Mu'in ataupun hadis ataupun ayat, yang boleh menikah itu laki-laki dengan perempuan, betul? Gak boleh laki nikah sama laki, betul? Gak boleh laki perempuan nikah sama perempuan, betul? Beberapa bulan yang lalu ada kelompok mengibarkan bendera warna pelangi, ada ustadz, ada kiai, ada profesor demo ke Jakarta agar di Indonesia dibuat undang-undang yang memperbolehkan laki-laki boleh menikah dengan laki-laki. Agar Indonesia diperbolehkan perempuan boleh menikah dengan perempuan. Bahkan di universitas, salah satu universitas Islam negeri di Jakarta, terpampang spanduk. Apa yang terjadi di situ, saudaraku? Saya nggak mau menyebutkannya. Kenapa? Kalau kita kan akbar, kalau terus itu guguk, saudara. Bahkan di Bandung, di salah satu universitas,
kawasan bebas Tuhan. Artinya apa? Di universitas tersebut Allah tidak punya daulat, Allah tidak berkuasa, Allah minggir di tempat ini. Kurang ajar kan? Kurang ajar kan? Dan mereka meminta aturan juga, kalau laki-laki boleh poligami, maka perempuan pun boleh poliandri. Maka jangan kaget kalau ada satu perempuan punya istri, punya suami lebih dari satu, saudara. Inilah modernisasi agama. Inilah kurang ajar hidup di akhir zaman. Dengan alasan apa? Bermacam-macam alasan. Ada karena bedol, ada karena demokrasi, ada karena aliran kebatinan. Seorang istri, satu istri boleh punya 2 dan lebih suami, saudara. Saya mau tanya, ajaran seperti itu kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Bahaya tidak? Tidak berlawan. Seharusnya tuh kiai itu mengajak umat ke jalan Allah, bukan menjauhkan umat dari Allah. Mengajak umat ke jalan Rasulullah, bukan menjauhkan umat dari Rasulullah. Makanya sekarang ada ajaran-ajaran buaya, kata orang Abuya. Sebenarnya dia buaya. Ini kita ngaji sedang khusus untuk umat Islam. Saya mengajarkan ini khusus untuk umat Islam. Di luar Islam, kalau ada silakan tutup kuping. Saudaraku, kita sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasulullah punya keyakinan surga itu hanya untuk orang-orang yang beriman, betul? Yakin? Percaya? Itu keyakinan kita. Adapun keyakinan agama di luar kita, Nasrani, saudara kita Nasrani, saudara kita Yahudi, saudara kita Hindu, saudara kita Hindu Bunda, mereka punya keyakinan hanya agama mereka yang masuk surga, betul? Jadi bahasan ini adalah bahasan lakum dinukum. Orang Islam, orang beriman wajib punya keyakinan hanya untuk orang beriman kepada Allah lah dan Rasulnya itu surga diberikan, betul? Yakin? Dan orang yang tidak mukmin, tidak muslim, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan surga dari Allah, saudara. Tapi akhir-akhir ini ada seorang kiai, bahkan katanya Abuya, dia mengatakan surga bukan hanya untuk orang la ilaha illallah. Ini kiai permasalahannya. Kalau pendeta yang berbicara wajar, ini kiai loh. Surga bukan hanya untuk orang la ilaha illallah, tapi surga hanya untuk orang yang mau bersatu. Ada jablay mau bersatu, ada pemabok mau bersatu, ada maling mau bersatu, ada jancuk mau bersatu. Begitu. Nah, orang itulah yang ahli surga. Walaupun gak sholat, walaupun gak ngaji, walaupun gak percaya, walaupun nyembah batu, walaupun nyembah gunung, walaupun tidak nyembah-nyembah, yang penting mau bersatu di ahli surga. Tapi kalau ada kiai sama jablay dia gak suka, sama pemabok dia gak suka, walaupun zikirnya la ilaha illallah, maka tetap itu kiai menjadi ahli neraka. Sama tanya, ajaran itu bahaya tidak? Bahaya. Sesat tidak? Sesat. Kalau begitu itu Abuya apa buaya? Buaya. Abuya apa buaya? Buaya apa Abuya? Buaya. Ini terjadi, saudaraku. Terjadi di Indonesia, saudara. Na'udzubillahi min. Semoga saudara saya di warga sini dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalaupun jadi kiai lah ikut Nabi. Nabi siang dan malam memikirkan kepentingan umat, keselamatan umat. Apa umat saya ini bahagia dunia akhirat apa enggak? Selamat bahagia dunia akhirat apa enggak? Itu yang dipikirkan Nabi. Bukan berkatnya berapa, amplopnya berapa, kampusnya berapa. Bukan begitu yang dipikirkan. Yang dipikirkan adalah keselamatan umat. Untung saya mah bukan jadi kiai, bukan jadi pengusaha. Terus apa? Jadi pejabat. Jadi pejabat pun wajib ikut Nabi. Wah, misalnya para kaum saya mah jadi apa? Jadi polisi. Wajib ikut Nabi jadi polisi juga. Kenapa? Karena semuanya tadi keinginannya satu, ingin hidup bahagia. Wajib ikut Nabi. Nabi menjadi pejabat, Nabi menjabat, memimpin masyarakat, memimpin umat di Madinah. Mindsetnya yang dipikirkannya, bagaimana umat saya sejahtera, bahagia, hidup dunia dan akhirat.
bukan memikirkan bagaimana supaya keturunan saya dihormati, bagaimana supaya anak saya jadi pejabat, bagaimana kekayaan saya semakin di mana-mana. Nabi gak mikir begitu. Bahkan Nabi mendapatkan hadiah ratusan kilo emas, tidak dibawa ke rumah, dibagikan ke rakyat. Nah kalau jadi pejabat ikuti Nabi. Jangan dulu dah uang sendiri dikasih rakyat, minimal jatah rakyat jangan diembat. Betul nggak? Pemimpin sejahterakan rakyat, jangan sengsarakan rakyat. Jangan alasan demi rakyat, padahal demi diri sendiri. Saya kasih contoh di negeri Konoha. Ada satu negeri namanya Konoha. Tahu negeri Konoha? Negerinya Naruto sama Sasuke. Dulu di negeri Konoha ada perebutan kekuasaan, ada pemilu, calon presiden itu mencalonkan diri dengan bervariasi kampanye masing-masing kemampuannya, kreativitasnya masing-masing. Ada yang kampanye di lubang-lubang tikus, di got jalan-jalan, di got selfie sebarkan, oh calon presiden merakyat gitu. Ada calon presiden lagi sholat selfie, ada kan? Segoblok-gobloknya orang Citeureup gak bakalan ada pemuda sholat langsung selfie, gak bakalan ada. Betul gak? Gak bakalan ada. Ini saking pengen dipilih jadi presidennya lagi sholat selfie, saudaraku. Masya Allah. Bahkan biasanya benci sama yang pakai jilbab. Sekarang mah waktu itu istrinya suruh pakai jilbab. Gak suka pakai kopiah, waktu itu pakai kopiah kemana-mana. Langsung kampanye janji, wahai masyarakat Konoha, kalau saya terpilih menjadi presiden, misi saya adalah mensejahterakan seluruh anak bangsa. Dan saya berjanji kalau saya terpilih harga pangan murah. Ada yang jadi begitu? Ada. Listrik murah. Ada yang begitu? Ada. Kalau rakyat sakit gratis berobat ke rumah sakit. Ada yang begitu? Ada. BBM tidak akan naik. Ada yang jadi begitu? Ayo masyarakat senang. Wah benar ini presiden mau kotor-kotoran di got, ya kan? Nah dia punya janji begini, pokoknya asap kereta batu bara ngebul kemana kagak sengebul-bul dia dalam berjanji. Dipilih oleh masyarakat Konoha. Begitu jadi presiden Konoha, belum beberapa tahun sembako naik. Harga beras di Konoha ibu bapak 1 kilo bisa sampai 13.000. Yang standar baik itu 19.000 di Konoha. Untuk kita di Indonesia harga beras 1 kilo cuma 1.500, betul nggak? Kalau jadi penduduk Konoha bahaya ini ibu. Rumah sakit jangan pun gratis. Ada masyarakat yang sakit minjem ambulan ke puskesmas, kagak nyawa, kagak dikasih. Listrik naik, betul nggak? Itulah negeri Konoha, saudaraku. Untung kita mah di Indonesia. Akhirnya presiden kasihan kepada rakyat, sayang kepada rakyat. Dikumpulkan DPR dan menteri-menterinya. Menteri, kalian tahu gak rakyat Konoha sedang menderita? Kenapa emang? Beras naik, minyak goreng naik, gak langka lagi di Konoha. Mahal tapi kan ada. Listrik mahal, air mahal. Ini penyebabnya apa? Oh kami udah tahu Pak Presiden. Apa penyebabnya? BBM-nya terlalu mahal. Bayangin, solar saja 5.500, Dexlit 8.500. Mahal Pak Presiden. Kalau ingin murah, ayo turunkan. Jadi 2.000 gitu per liter. Oh jadi biar keroknya BBM. Betul salah satunya Pak Presiden. Baik, demi kesejahteraan rakyat, demi kebahagiaan rakyat, tolong solar yang tadinya 5.500, Dexlit yang tadinya 8.500, tolong harus diturunkan harganya menjadi 17.400, menjadi 18.100 rupiah. Ada yang begitu? Jadi itu harga BBM naik, bukan naik, turun ya, turun dari 8.500 menjadi 18.100, kan turunnya. Nah turun, ini logika kita yang on. Kalau mereka yang demo-demo tuh itu katanya naik begitu.
Jadi dari 8.000 ke 18.000 itu katanya naik. Padahal kalau kita kan pinter, itu sebenarnya lagi turun harga, betul nggak? Betul. Nah itu turunnya harga dari 8.000 ke 18.000 itu presiden mengambil keputusan demi kesejahteraan rakyatnya. Saya mau tanya, jujur jawab. Itu presiden Konoha yang begitu sehat apa sakit? Sakit. Sehat apa sakit? Sakit. Alim apa kagak? Kata bahasa Banten mah goblok apa kagak? Goblok. Tolol apa kagak? Ah. Anehnya dipilih lagi sama orang Citarap di Konoha. On apa kagak? Goblok apa kagak? Langsung, wah Kifahrul radikal. Apa kata gua juga? Jangan ngundang KFI. KFI mah radikal, ekstrim, teroris, bukan ngaji. KFI mah cukanya ngomong-ngomongin orang, goblok-goblokin orang. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada. Ustaz, ngomporin panitia, udah batalan tuh KFI. Ngapain KFI diundang? KFI mah bukan ngaji, ngomong-ngomongin orang doang. Nah dia mah bukan lagi ngomongin tuh. Ustaz itu mah bukan lagi ngomongin, bukan. Ustaznya dongo. Ada yang begitu? Mirip mulut mak-mak. Gimana mak-mak? Lagi ngaji nih mak-mak di pengajian. Diajarin sama Ustaz. Mak-mak tolong jaga itu mulut. Jangan ember tuh mulut. Jangan suka ngomong-ngomongin orang, dosa loh mak. Ngegibah itu dosa. Iya Pak Ustadz, kata mak-mak. Ngomong sama temennya. Iya ya, kalau ngaji mah barokah ya. Tadinya kita nggak tahu hukum gibah itu, sekarang menjadi tahu. Ternyata ngomongin orang itu dosa. Teman kita mah benggangan nggak tahu dia mah. Gitu ya mama gitu. Masya Allah. Kiai FPI mah sukanya goblok-goblokin orang. Silahkan putar rekaman kembali. Ada yang merekam? Ada. Saya nih orang FPI, pimpinan FPI di Provinsi Banten. Saya nggak goblok-goblokin presiden. Silahkan putar kembali. Yang ngegoblok itu orang Ciberek. Saya mah cuma nanya. Kalau presiden Konoha seperti itu, on kagak? Kan Pak ya? Orang sini. Presiden petinggi negara begitu goblok kagak? Nah, masih orang sini. Saya mah cuma nanya. Apa ada pelarangan dalam bertanya itu orang goblok apa kagak? Gak ada larangan. Jadi kalau bilang KYP suka goblok-goblokin, hoak kelas akbar itu. Yang goblok-goblokin macam orang Ciberek. Saya cuma nanya izin komandan, jadi borgol aja tuh mereka tweetnya. Jelas. Kiai FPI mah kasar ngomongnya. Nabi itu lemah lembut. Emang Nabi jablay? Jablay itu sama laki-laki manapun yang penting punya duit, betul nggak? Suka ataupun kagak, kakek ataupun bohong, masih muda, gak ada urusan. Lemah lembut itu jablay. Nabi bukan jablay, tapi Nabi nggak kasar ngomongnya. Baik, kalau bilang Nabi nggak kasar, yuk kita bandingkan. Sampaikan jangan hadis Nabi. Saya yakin semua kiai dan santri ini paham dengan ini hadis, hafal dengan ini hadis. Ashabul bidah kila benar, kata Nabi. Ahli bid'ah, siapa ahli bid'ah? Pertama, level pertama yang masuk kategori hadis ini bukan kita Faidul Qadir secara jami'us sabir. Wal muradu bil bid'ah huna alladzina nukaffiruhum bi bid'atihim. Orang yang disebut ahli bid'ah level pertama adalah orang Islam yang murtad, tidak terasa dia murtad karena melakukan bid'ah. Contoh, semua agama sama, betul? Nah itu bid'ah tuh. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang hak dibatilkan, yang batil dihalalkan. Itu ahli bid'ah. Nah orang seperti ini kata Nabi, kilabun nar, anjing neraka. Yuk berbandingkan. Kalau tadi bilang goblok dianggap kasar, Nabi tidak pernah kasar secara budaya di kita. Lebih kasar bilang goblok, lebih kasar bilang anjing.
Jawab yang jujur. Di sini tadi hanya bilang goblok, betul? Tapi Nabi mengatakan anjing neraka. Sama tanya, kasar anjing apa kasar goblok? Kasar anjing apa kasar goblok? Berani mengatakan Nabi kasar. Berani mengatakan Nabi tidak rahmatan lil alamin. Berani mengatakan Nabi kalah. Berani mengatakan Nabi radikal. Ayo, siapa yang berani? Nabi jangan ikhlas di dia. Masya Allah. Tapi katanya KKP so kadang nyebut setan. Bukan hanya KKP, Nabi dan Allah menyebut setan. Mana buktinya? Idza sakatal alim anil munkar fa huwa syaitanul akhras. Bila mana ada kiai, bila mana ada buya, bila mana ada orang yang tahu tentang adanya kemungkaran, tapi itu orang diam saja, setan gagu. Kata Nabi, nanti setan gagu. Nabi bilang gitu, setan. Kemungkaran merajalela di mana-mana, jablay di mana-mana, dompet di mana-mana, minuman keras di mana-mana, ustaznya, santrinya, kiainya, aparatnya, abuyanya diam saja, setan gagu. Kata Nabi, lain jangan. Ayo, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Najis perbuatan. Berani mengatakan Allah radikal, berani mengatakan Allah teroris. Saudaraku, tadi masyarakat Ciderek bukan goblok-goblokin presiden, bukan ngegoblokin orang goblok gitu doang. Ini contoh. Ini ada rumah goblok. Ini rumah goblok nih. Tiba-tiba ada presiden lari masuk ke rumah goblok, berarti presiden Goblok. Ada menteri ngikutin lagi masuk ke rumah goblok, menteri. Ada kiai nih si Fahru Roji nih ikut masuk ke rumah goblok, berarti orang Citarep ikut-ikutan masuk ke rumah goblok orang Citarep. Aing bae ge nu jauh digoblokeun. Nggak gering deh capek digoblokeun kurang Citarep. Baliklah aing. Ini bukti bukan menggoblok-goblokkan kiai, bukan menggoblok-goblokkan pejabat, apa bukan komandan, bukan menggoblokkan yang goblok. Jangan kayak tukang korupsi dong kalau hidup. Gimana? Mohon maaf. Ini ada pemuda misalnya nyolong motor, disebutnya bangsat lu, maling lu, goblok lu, betul nggak? Betul. Padahal yang dicuri berapa duit si komandan? Motor blok paling dibanter 20 juta, betul nggak? DPR nyolong duit rakyat berapa miliar? Menteri nyolong duit rakyat berapa miliar? Ayo, mau gak mereka dibilang goblok? Mau gak mereka dibilang bangsat? Begitu bilang bangsat, melanggar hak asasi manusia. Woi, rakyat mencuri karena lapar. Kenapa kau senang mereka dibilang goblok, tolol, dan bangsat? Kenapa lu yang mencuri karena menambah kekayaan, tapi lu tidak mau dibilang bangsat? Betul? Makanya komandan, mohon maaf ini mah, kalau setuju boleh dilakukan, tidak setuju ya kita demokrasi, gitu kan? Sirbu di lainnya. Insya Allah ini masalah ahli surga, amin. Amin. Nah, jabatannya amin. Amin. Banyak rezekinya amin. Amin. Nambah istrinya amin. Amin. Ya kasihan. Kita pusing jadi anggota pusing. Jangan pun lagi berbuat kesalahan, berbuat benar aja disalah-salahin. Betul nggak? Datang ke rumah bini manyun, stresnya. Udah komandan nambah bini kalau begitu. Daripada memperbanyak keturunan preman, lebih baik memperbanyak keturunan aparat yang soleh. Betul nggak? Itu makanya kiai-kiai ayo poligami, kiai poligami. Biar saya sendiri istrinya satu. Kalau rakyat mencuri, boleh gebukin, silakan. Gebukin sama Pak Polisi, gebukin sama pemuda, gak apa-apa. Tapi kalau bupati yang mencuri uang rakyat, minimal satu kecamatan lah, satu orang satu cotosan aja gitu. Setuju gak? Setuju. Oh kalau enggak begini aja. Kalau rakyat yang suka nyolong, potong tangannya. Kenapa? Karena kan rakyat nyolongnya pakai tangan, biar nggak nyolong lagi, potong tangannya, betul nggak? Tapi kalau DPR, bupati, gubernur, presiden, menteri nyolong uang rakyat, potong palanya. Kenapa perbedaannya? Perbedaannya begini, kalau rakyat nyolong pakai tangan, biar nggak nyolong potong tangan, betul?
kalau pejabat nyolong pakai otak, biar gak nyolong potong otak, setuju gak? Setuju gak? Siap bela ini negara, siap bela ini agama. Takbir. Untung yang saya ceritakan tadi di negeri kononya, bukan di negeri. Segitu gawatnya konoha, masih untung masih ada Naruto sama Sasuke. Coba kalau gak ada Naruto, Masya Allah, bisa keboblosan sama negeri daun, ya gak? Sedangkan menurut ramalan, ini Indonesia akan perang dengan negeri daun nanti di 2037, ya gak komandannya? Nah, percikannya sekarang sudah berada, perebutan Pulau Pasir, kata itu. Mudah-mudahan kita menanganin. Amin. Ya Robbal. Amin. Lanjut. Ini udah 1 jam, Ibu. Nah, jadi kembalilah ke jalan Rasulullah. Apapun status kita dalam kehidupan sehari-hari, kembali kepada ajaran Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah itu rahmatan lil alamin, menjadikan rahmat untuk alam semesta, diseragamkan oleh Islam dalam barisan fundamental, saudara. Tapi hati-hati, saat ini ada yang mau menolak ajaran Rasulullah, bahkan oleh petinggi negara loh, bahkan oleh pemimpin ulama loh. Kenapa? Sampaikan jangan. Sampaikan jangan. Sampaikan. Mau mengaburkan ajaran Rasulullah, sampaikan jangan. Sampaikan. Yakin. Akan ada yang marah. Marah tuh marah. Ibu wong Tegal paham bahasa Sunda, wong Pekalongan paham? Nggih. Alhamdulillah. Saat ini lagi rame di Indonesia. Ada salah satu tokoh bangsa di Indonesia, diikuti oleh kiai dan ustadz ke kampung-kampung. Mereka punya jargon, Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara, berarti Islam bertamu ke Nusantara. Bertamu boleh diterima, boleh ditolak. Kalaupun diterima, bertamu harus ikut aturan pribumi. Ada yang begitu? Oleh karenanya, begitu Islam datang ke Nusantara kan, maka wajib Islam dinusantarakan. Jadi Islam yang harus dinusantarakan. Kenapa? Karena Islam itu pendatang. Islam itu asalnya dari Arab, datang ke Indonesia berarti bertamu. Tamu wajib ikut pribumi. Logikanya cakep gak? Cakep gak? Cakep gak? Jadi jawab jangan. Jawab jangan. Jawab. Saudaraku, kita sebagai santri salafiyah Balai Rombeng, pertama jawab cukup pakai ilmu ma'ani dulu. Apa dalam ilmu ma'ani? Dia mau menggunakan ilmu kolab namanya. Ilmu kolab itu ilmu kebulak balik. Ada dalam Johar Maknun, ayo bareng-bareng. Wasiqatul madili atin auradu wa qalabu linuktatin wa ansyadu wa mahin mugbaratin arja'uhu ka'analau na'ardihi sama'uhu. Itu namanya kolab. Seharusnya begini, Islamkan Nusantara, bukan Nusantarakan Islam. Harusnya begini, Islamkan Nusantara, bukan Nusantarakan Islam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, lobang hidung itu kolab. Lobang ular itu satu lobang untuk keluar masuknya ular. Betul? Betul. Sekarang lobang hidung, ayo angkat tangan. Kapan orang Citeureup melihat itu lobang dimasukin sama hidung? Lobang ular. Lobang ular itu satu lobang buat keluar masuknya ular. Lobang bayi, mama. Satu lobang tempat jalannya bayi.
Lobang hidung, satu lobang buat keluar masuknya hidung. Kapan orang sini melihat hidung keluar masuknya itu lobang? Ya. Itu namanya badai kolam, itu kolam namanya. Harusnya hidung berlubang, betul nggak? Bukan lubang hidung. Kuping berlubang, bukan lubang kuping. Nah, harusnya Islam kan Nusantara, bukan Nusantara kan Islam. Mereka punya anggapan karena katanya Islam itu dari Arab. Woi, Islam itu dari kata siapa datang dari Arab? Islam itu bukan datang dari Arab. Islam itu dari Allah. Emang Allah adanya di Arab? Hah? Islam itu datangnya dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallah. Diisbatkan kepada Allah, saudaraku. Bukan indal Arab, bukan. Bukan indah Abu Jahal, bukan. Islam itu datangnya dari Allah. Ditugaskan orang Arab namanya Muhammad, punya ibu Aminah, bapaknya Abdullah. Ditugaskan oleh Allah untuk membawa risalah Islam ke seluruh alam semesta untuk diikuti oleh jin dan manusia. Jin dan manusia. Namun karena Rasulullah itu orang Arab, otomatis dimulai dari Arab. Tapi bukan asalnya dari Arab, asalnya dari Allah, dimulai dari Arab. Sekarang saya mau tanya, Islam dari Arab apa dari Allah? Yang menciptakan Nusantara Arab apa Allah? Yang menciptakan alam semesta Allah apa bukan? Kita ciptaan Allah, Islam punya Allah, kita punya Allah. Berarti Islam datang kemanapun bukan bertamu, melainkan jadi pribumi. Paham? Islam milik Allah, kita milik Allah. Islam datang ke kampung kita berarti pribumi, bukan pendatang. Contoh di sini kita punya rumah, di sana punya rumah di Jakarta. Kita pulang ke rumah kita, pribumi gak ada itu rumah. Pribumi kenapa? Karena itu rumah punya kita. Terkecuali rumah itu punya orang lain. Kita bertamu ke rumah orang, betul? Islam punya Allah, ini bumi punya Allah bukan? Berarti ketika Islam datang ke bumi berarti pribumi. Islam punya Allah, Nusantara punya Allah bukan? Punya Allah bukan? Berarti Islam datang ke Nusantara pribumi. Wajib Islam kan Nusantara, bukan Nusantara kan? Jangan punya anggapan Islam itu datangnya dari Arab. Saya kasih tahu, tidak akan banyak cerita salah satu etika budaya Arab sebelum Islam datang. Ada 5 cara penentuan pernikahan di negeri Arab ketika itu. Salah satu saja. Kalau di satu keluarga sudah ada perempuan yang layak untuk berkeluarga, sudah layak untuk menikah, maka si keluarga tersebut membikinkan semacam kursi amben lah di depan rumah. Buat nongkrong itu putrinya. Dari pagi sampai sore nongkrong begini aja. Siapapun laki-laki yang lewat pasti melihat. Kata si laki, cakep tuh perempuan, ayu tuh wadon, jadi si lanangnya kubu, cakep tuh perempuan. Kata si perempuan, wih cakep tuh si laki, senyum-senyum naik ke atas panggung, ngobrol oke, masuk kamar, bersetubuh, beres, pulang. Nongkrong lagi tuh si perempuan. Ada lagi laki-laki lain, wih cakep juga nih, sikat kata, ngamar, beres, pulang. Nongkrong lagi tuh sampai hamil, sampai dinyatakan hamil, terus-terusan tuh begitu. Setelah hamil, tutup, angkut, masuk ke dalam rumah sampai bersalin melahirkan. Setelah melahirkan, lihat ini bayi, nomor berapa dia miripnya. Kalau mirip ke nomor 77, maka laki-laki yang ke-7 harus bertanggung jawab menikahi itu si perempuan, saudara. Saya mau tanya, di Indonesia, kita ini umat Islam, pernahkah Islam mengajarkan cara pernikahan seperti itu? Pernah gak? Baru tahu kali ini kali yang besar, betul gak? Kalau Islam itu datangnya dari Arab, maka metode pernikahan akan terjadi di Indonesia seperti itu, saudara. Betul? Kenapa? Karena orang Arab begitu sebelum Islam.
berarti membuktikan bahwa Islam bukan dari Arab. Betul. Jadi kalau ada menteri agama, ada kiai, ada abuya yang mengatakan Islam datang ke Nusantara sebagai bertamu, bohong, dusta. Karena Islam datang kemanapun di tempat di bumi Allah itu menjadi pribumi. Kenapa? Alam semesta punya Allah, Islam milik Allah. Berarti Islam datang kemanapun dia sebagai pribumi, bukan bertamu. Jelas? Paham? Arti wajib nusantarakan Islam dan tidak boleh mengislamkan wajib Islamkan Nusantara dan tidak boleh nusantarakan nanti ketika Islam datang ke Nusantara, Islam harus dinusantarakan. Maka begitu datang ke Afrika, Islam harus diaplikakan. Begitu datang ke Amerika, Islam harus diamerikakan. Begitu datang ke Jawa, Islam dijawakan. Begitu datang ke Sunda, Islam disundakan. Begitu datang ke Minang, Islam diminangkan. Tiba-tiba kumpul satu di Masjid Istiqlal, imamnya orang Jawa, Allah Kang Gede. Orang Jakarta makmum, Allah yang Maha Besar. Orang Sunda, Allah anu agung. Orang Padang komandan nyusul, Allah nan gadang. Sebenarnya kira-kira repotnya begitu. Umat Islam kemanapun, ke negeri manapun, ke pelosok manapun dia berada, ketika sholat tidak akan seliru semuanya. Betul gak? Satu barisan, satu kata, satu lafaz, Allahu Akbar. Mau orang Afrika ngerti atau kagak bahasa Sunda, ketika sholat berjamaah di Sunda dia paham Allahu Akbar. Fatihahnya sama, Bismillahirrahmanirrahim. Betul gak? Nggak bakal Bismillahirrahmanirrahim, nggak bakal Alhamdulillahirabbil alamin, nggak. Pasti semuanya Allahu Akbar. Tapi kalau didaerahkan, dijamin itu orang lagi pada ngapain. Betul nggak? Kenapa? Karena berbeda bahasa, berbeda budaya. Betul. Makanya dari mulai saat ini tanamkan dalam hati, wajib diislamkan. Betul? Paham? Sekali lagi saya mau tanya, Islamkan Nusantara apa nusantarakan Islam? Islam datang ke Indonesia bertamu apa pribumi? Bertamu apa pribumi? Pribumi apa bertamu? Siap bela Islam, siap bela Indonesia, siap bersatu. Yuk kembalilah kepada ajaran Rasulullah. Tapi mohon maaf ibu bapak, kita sebagai umat Islam tidak akan bisa mengikuti ajaran Rasulullah kalau kitanya tidak tahu mana ajaran Rasulullah itu sendiri. Betul? Dan kita tidak akan tahu mana ajaran Rasulullah kalau kita tidak mau ngaji. Jadi kalau betul ini maulid dan ingin bermanfaat, hikmahnya besar, ayo buktikan dengan rajin datang ke pengajian. Untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu saya nggak bakalan komentar. Kenapa? Saya percaya ibu-ibu tuh paling kompak, serempak datang ke pengajian. Betul? Majelis taklim manapun pasti penuh oleh ibu-ibu. Betul? Yakin? Makanya di pengajian paling banyak ibu-ibu. Nih di sini nih yang hadir paling banyak ibu. Makanya Nabi pun pernah mengingatkan, di dalam neraka pun paling banyak ibu-ibu. Ya Allah, ibu-ibu di sini mah ahli surga tanpa raka. Amin. Ya bapak-bapak, kalau bapak-bapak ngaji sedikit, betul. Makanya bapak yang kompaklah datang ke pengajian. Ngaji sedikit, puasa maulid sedikit. Makanya kata Nabi, di dalam surga pun bapak-bapak paling sedikit. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan paling banyak di dalam neraka. Kalau laki-laki paling sedikit di dalam surga. Ya Allah, mudah-mudahan laki sama perempuan di sini menjadi ahli surga tanpa neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jujur, gak bakalan kompak datang ke pengajian kalau di dalam hati tidak cinta terhadap ulama dan kiai. Kadang kan ada, malam ini siapa yang ngaji? Oh Ustadz Fulan. Enggak lah, ogah kayak itu mah saya mah. Ada yang begitu? Ada. Kenapa ogah? Dari dulu sampai sekarang udah puluhan tahun ngajinya, wudhu lagi, sholat lagi, wudhu lagi.
Hargai begitu. Tanamkan di hati cinta terhadap ulama dan kiai. Tapi saya percaya masyarakat di sini cinta dan sayang terhadap kiai. Kenapa? Saya sebagai santri enggak 1 tahun sekali datang kemari, datang jauh-jauh dari Banten datang ke sini, begitu disambut, dihargai, dihormati, dimuliakan. Ya Allah, jadikan itu catatan amal ibadah warga Citerepin. Amin. Kopi ditawarin, cium tangan 3 kali bolak-balik. Kopi ditawarin, susu kaleng, susu gantung mau saya dikasih. Yang kaleng yang digantung kan di plastik itu kan ada tuh. Digantung. Geser pemikiran. Ya ada susu kaleng kan, taruh tuh. Ada yang digantung, Bang. Itu ditawarin ke saya semuanya. Cium tangan pun bolak-balik 3 kali, saudara. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak pantas diperlakukan seperti itu, tapi saya bersyukur ini tanda masyarakat di sini cinta ulama dan kiai, bahkan santri pun dihormati, betul. Tapi saya mohon, jangan sampai kiai yang dari luar baru 1 kali selama seumur hidup, bahkan 1 tahun sekali pun kagak, begitu dihormati, dihargai. Kopi mau dibikinin, ustadz sendiri, kiai sendiri, di pengajian pengen ngopi suruh bikin sendiri gitu ya. Bawa termos, bawa nampan, ada gelas, ada kopi, ada teh, ada gula, ada susu. Ustadz kalau pengen ngopi bikin aja ya. Ada nggak begitu? Di sono nggak bakalan beda ya. Coba kita perhatikan. Saya datang ke sini ini udah hampir 1,5 jam, gak mampu menjelaskan secara detail tentang wudhu dan sholat. 2 aja itu, wudhu dan sholat, gak mampu. Orang sini tahu wudhu, tahu sholat, tahu zakat, tahu puasa, tahu haji dari ustadz dan kiai di sini. Betul. Mereka lebih berjasa, mereka lebih luar biasa. Jangan sampai kiai dari luar dipeluk-peluk, dihormat-hormat, dirindu-rindu. Kiai setempat ditanya aja kagak. Jangan sampai begitu. Kalau kiai dari luar 3 kali bolak-balik cium tangan, minimal kiai di sini 7 kali bolak-balik cium tangan. Kenapa? Karena warga di sini tahu wudhu, sholat, hukum dan ajaran agama dari ulama, kiai, ustaz di sini, saudaraku. Contoh, naudzubillah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah. Besok tiba-tiba ada yang mati, gak bakalan ada kiai baru, tolong balik lagi ke Citerepin. Ini ada yang mati, gak bakalan ada. Pasti ustaz di sini lagi dagang juga di pasar, Pak Ustaz tolong tutup dulu warungnya, ini ada yang mati. Betul gak? Jadi ustaz di sini yang lebih berharga, kiai di sini yang lebih berharga, yang wajib dicintai dan dihormati. Betul? Saya bertanya, siap cintai orang, siap cintai dan hormati ustaz, siap cintai hormati kiai, siap cintai hormati ulama, siap cintai hormati abai. Betul? Rabbana tarafana bi'annana tarafana wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubatan kulli hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba ajiratin asuba wal muslimina ajma amin rabbi fasma fadlan wajudan manna labik tisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sal
salim Rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi idada tashisobi walhamdulillahi fil barri wa tanahi walhamdulillahi fil barri wa tanahi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wal muslim. Jadi kesimpulannya, yuk kita sebagai umat Islam apapun status kita, yuk kita rajin datang ke pengajian. Mudah-mudahan berkah maulid ini dan Amin. syafaat Rasulullah dengan mukjizatnya Rasulullah, Amin. dengan keagungan Rasulullah dan keluarganya, Amin. dengan kemuliaan para ulama yang hadir di tempat ini, Amin. dengan keistimewaan segenap umat Islam yang hadir di tempat ini. Amin. Ya Allah, jadikanlah ini kampung-kampung yang penuh dengan rahmat, Amin. kampung yang penuh dengan barokah. Amin. Jadikan masyarakatnya ahli ibadah. Amin. Ampuni daripada segala dosa dan salah. Amin. Ya Allah, lapangkan dan luaskan rezeki kami dan masyarakat yang ada di tempat ini. Amin. Dan ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Masukkan kami dalam surga tanpa neraka. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.